Oke, langsung aja guys, aku mau bahas mengenai, beberapa bidang pekerjaan yang ada di Jepang gitu ya. Jadi supaya bisa menjadi referensi buat kalian, kalian tuh nanti mau ngambil job apa ke Jepang ya. Yaitu perhotelan ya guys ya. Nah, mungkin di bagian perhotelan ini, bidang perhotelan ini aku bakalan jelasin lebih detail ya, karena ini ya emang di bidangku gitu ya. Terus aku juga mungkin sambil sharing pengalamanku di sini ya. Di Jepang itu jangan menerima uang tips karena dianggap nggak sopan. Ah, itu bullshit, guys. Karena kalau ada tamu ngasih tips uang gitu ya, ambil-ambil aja. Teman-temanku juga yang kerja di sini orang Jepang, mereka ngambil-ngambil aja kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kabar baik di sini. Semoga kalian juga sehat ya. Di video kali ini aku mau sharing mengenai kerja ke Jepang ya, guys ya. Jadi untuk kalian nih yang mau kerja ke Jepang, wajib banget nonton video ini sampai akhir ya, supaya menjadi referensi kalian nih nanti ke Jepang mau ngambil job apa ya guys ya. Jadi pada dasarnya setiap pekerjaan itu tuh memiliki plus minusnya masing-masing ya guys ya. Ada yang kerjanya enak, ringan, tapi gajinya nggak seberapa. Ada yang kerjaannya enak, gajinya lumayan, tapi lingkungannya toksik. Atau ada juga yang gajinya gede, tapi resikonya juga gede, guys. Di Jepang juga sama, guys, setiap pekerjaan tuh beda-beda ya. Makanya aku tuh sering banget, bilang ya ke penontonku, jangan pernah kalian tuh berpikir untuk, nggak papalah kerjaan apa aja, nggak apa-apa gajinya berapa aja, yang penting bisa berangkat dulu ke Jepang gitu ya. Karena takutnya kalian itu kurang beruntung dan bisa jadi mendapatkan perusahaan yang jelek ya, guys ya, atau biasa disebutnya tuh black company gitu ya. Karena aku juga pernah ngobrol ya sama temanku, dia tuh bekerja di salah satu kumiai. Jadi temanku tuh bercerita, ada pernah salah satu kasus gitu ya, satu perusahaan meminta dicarikan tenaga kerja. Nah, saat perjanjian dan sampai ke interview, perusahaan itu mengatakan ada banyak benefit yang bisa didapatkan oleh kandidat. Kayak apartemen gratis, terus tunjangan, bisa lembur banyak. Tapi setelah adanya apa ya, setelah proses interview itu selesai dan tinggal pengurusan visa ya, tiba-tiba si perusahaan tuh bilang kalau posisi itu tuh udah terisi, guys. Jadi si perusahaan tuh bilang kalau masih mau lanjut adanya yang di bagian ini, yang apartemennya bayar sendiri, yang nggak ada tunjangan, yang nggak bisa lembur. Jadi kalau misalkan mau lanjut adanya yang ini, mau apa enggak? Nah, perusahaanku. Jadi si temanku nih beruntungnya, bekerja di, KUMIA yang kualitasnya bagus lah gitu ya. Kata temanku, kalau misalkan bertemu dengan perusahaan yang jelek kayak gitu, biasanya tuh kita langsung cut, kerjasamanya. Jadi nggak mau, kandidat tuh merasa tertipu. Soalnya ya kita juga memikirkan kualitas, perusahaan KUMIA-nya kata dia gitu. Nah, buat kalian, yang mau kerja ke Jepang ya, kalian tuh harus hati-hati mencari LPK atau penyalur, guys. Karena ada juga yang, KUMIA atau LPK itu yang menipu gitu ya, terus bersikap bodoh amat dengan keadaan yang dialami kandidatnya gitu. Yang penting mereka dapat cuan dari hasil kerjasama menyalurkan tenaga kerja ke perusahaan, kayak gitu. Terus banyak juga nih di video-videoku yang nanya, kalau aku ngebahas soal kerja ke Jepang ya, yang nanya tuh, apa rekomendasi dong LPK yang bagus kayak gitu, KUMIA yang bagus gitu ya. Aku mungkin nggak bisa ngerekomendasiin ya karena ya aku juga nggak terlalu kenal, nggak banyak tahu soal LPK-LPK yang ada di Indonesia gitu ya. Cuman kalau kalian nanya, aku dulu berangkat ke Jepang nih pakai, lembaga apa, jadi dulu itu aku, berangkat ke Jepang itu dibantu oleh GIC Indonesia, guys. Tapi aku dulu berangkat ke Jepang ini, program Gakusei atau kuliah ya, bukan langsung kerja. Jadi mungkin kalau kalian yang ingin berangkat ke Jepang sebagai pekerja gitu ya, mungkin prosesnya sedikit berbeda, guys. Cuman sekarang ini di JIC Indonesia juga udah buka program, Tokutei Gino gitu ya, bekerja ke Jepang gitu. Jadi kalau misalkan kalian berminat, ingin bekerja ke Jepang, terus masih bingung nih nyari LPK yang bagus, ya mungkin kalian bisa hubungi aja JIC Indonesia, guys. Oke, langsung aja guys, aku mau bahas mengenai, beberapa bidang pekerjaan yang ada di Jepang gitu ya. Jadi supaya bisa menjadi referensi buat kalian, kalian tuh nanti mau ngambil job apa ke Jepang ya. Tapi mungkin aku
ngebahasnya itu nggak terlalu detail ya guys ya, karena ya aku nggak mengalaminya langsung gitu ya. By the way aku tuh sekarang kerja di salah satu perhotelan ya di Jepang. Jadi untuk bidang-bidang pekerjaan yang lain mungkin aku ngejelasinnya atau memberi gambarannya tidak terlalu detail. Cuman itu secara garis besarnya aja ya, supaya kalian tuh bisa, apa ya, ada gambaran itu menjadi referensi buat kalian ya. Jadi aku bakalan menyebutkan berapa ya, 7 bidang pekerjaan, di Jepang nih ya guys ya, yang biasanya tuh banyak orang Indonesia ambil. Oke langsung aja, yang pertama itu bidang konstruksi atau biasa disebut tuh Genba ya guys ya. Menurutku kerjaan ini tuh yang paling berat ya guys. Karena kerjaannya tuh memerlukan fisik yang kuat dan mental yang kuat guys. Kalian tahu lah ya kerjaan apa, konstruksi itu gimana. Ya walaupun di Jepang tuh udah negara maju ya, banyak menggunakan mesin, tapi masih banyak juga yang, harus manual lah gitu ya. Tapi ya tetap aja berat gitu ya guys ya, walaupun pakai mesin. Terus karena kerjaannya tuh di luar, jadi kalau musim panas tuh kepanasan, kalau musim dingin, kedinginan. Kalian tahu sendirilah kalau musim panas di Jepang tuh bisa sampai 40 derajat, musim dinginnya bisa sampai -10 bahkan lebih ya guys ya, beda-beda setiap daerah. Tapi ya namanya musim dingin, ya musim dingin banget lah ya kayak gitu. Dan biasanya orang-orang yang kerja di konstruksi ini ya, itu tuh orang-orang itu keras guys. Kalian bakalan terbiasa, dengan, kalimat-kalimat yang "Bakayaro" kayak gitu, terus kayak apa ya, "Konoyaro", "Ura ura", kayak gitu. Pokoknya bakalan sering banget mendengar kata-kata kayak gitu kalau misalkan kalian kerja di, bidang konstruksi ya, atau Genba ya. Nah Genba ini tuh banyak banget jenisnya guys, ada tobi, ada apalah pokoknya banyak. Ya kalian tinggal pilih aja lah gitu, cuman secara garis besar kerjaannya tuh hampir mirip-mirip lah gitu di luar, terus ya berat gitu ya, terus orang-orangnya keras kayak gitu. Terus yang kedua, itu bidang pertanian. Eee, Bidang ini itu tuh hampir sama kayak Genba guys, kerjaannya di luar juga. Jadi kalau panas ya kepanasan, kalau dingin ya kedinginan, terus kalau musim panen, jam kerjanya tuh bisa jadi panjang banget. Kalian berangkat jam 2 subuh, bisa jadi jam 3 subuh gitu ya. Biasanya pokoknya pagi meruput lah gitu. Selesainya kalian pulang tuh bisa jadi isya guys, jam 8 malam, jam 9 malam, bahkan bisa sampai jam 10. Itu kalau pas musim panen. Tapi ya di Jepang ini kan 4 musim, jadi nggak setiap bulan gitu. Jadi pas, musim-musim tertentu aja yang pas musim panen gitu ya guys ya. Enaknya ya kalau kerja di bidang pertanian ini, kalau musim panen ya kalian bisa dapat sayuran gratis, terus jam kerja kalian panjang, berarti, kalian tuh bisa mendapatkan uang lebih banyak guys, karena lemburannya banyak. Dan di Jepang itu biasanya tuh kalau dah masuk jam lembur, biasanya tuh, gajinya dinaikin gitu ya. Jadi misalkan hitungan gajinya per jam, misalkan 1.000. Nah, biasanya tuh bakalan naik 25%, jadi 1.250 kayak gitu. Jadi kalau misalkan jam kerjanya panjang ya kalian bisa mendapatkan cuan lebih banyak, guys. Kayak gitu. Terus mungkin, yang ketiga ya, itu bidang perkapalan, pelayaran atau pokoknya inilah, perkapalan lah ya, kayak gitu. Bidang ini tuh nggak kalah resikonya tinggi, guys. Karena ya kalian tahu sendirilah ya kerjanya di laut ya. Jadi kalian bisa jadi jarang pulang kayak gitu. Terus apa resikonya tinggi kalau misalnya ada badai atau apa kayak gitu kan. Nah, cuman katanya tuh gajinya tuh lebih gede, guys. Karena ada beberapa perusahaan tuh yang sistemnya tuh bukan gaji bulanan tapi sistemnya bagi hasil. Makanya banyak banget yang kerja di bagian perkapalan nih, mereka duitnya banyak, guys, karena gajinya gede, katanya gitu. Yang keempat, itu pengolahan makanan. Menurutku bidang ini tuh bidang yang aman lah ya, standar gitu ya. Karena kerjanya juga di dalam ruangan, resikonya nggak terlalu tinggi. Cuman ya tetap ada resiko ya, namanya juga di pengolahan makanan kalian tuh bekerja berhadapan langsung dengan mesin. Karena ya banyak juga, kasus-kasus gitu ya, orang yang masuk ke dalam mesin press, terus tangan masuk ke pemotongan gitu, apa, mesin pemotongan kayak gitu ya. Cuman ya menurutku nggak terlalu beresiko banget lah gitu ya, nggak kayak yang lain. Terus orang-orangnya juga biasanya ya standar orang-orang Jepang lah, ya ada yang baik, ada yang keras juga ada, gitu. Terus yang kelima itu di bidang kaigo guys, atau perawat lansia ya. Mungkin udah tuntutan kerja ya, namanya juga ngurusin orang tua, yang dimana ngurus orang tua itu tuh
hampir sama kayak ngurus bayi, cuman, tingkat kesusahannya, nyebelinnya lebih tinggi kalau ngurusin lansia gitu ya. Kalau ngurusin bayi itu tuh kita bisa ngatur mereka, tapi kalau misalkan lansia, kita yang bisa-bisa diatur sama mereka. Apalagi orang-orang yang udah tua banget ya, udah pikun kayak gitu, nyebelin, apalagi kalau misalkan nemu nenek-nenek yang cerewet kayak gitu ya. Nah, terus nggak enaknya ya, katanya tuh teman-temanku yang cerita gitu ya, kalau misalkan kalian belum terbiasa, ya bayangin aja nyebokin nenek-nenek, mandiin nenek-nenek, kakek-kakek kayak gitu ya. Kalau misalnya nenek atau kakek sendiri ya mungkin masih oke lah, tapi kan ini nenek orang lain gitu ya. Jadi orang yang nggak kita kenal gitu ya. Terus yang mungkin rada apa, kalau kalian masih awal yang mungkin sulit itu adalah wajib kayak bikin laporan gitu ya, kalau misalnya ada kejadian apa, kalian harus nulis pakai kanji. Jadi bahasa Jepang kalian tuh harus yang bagus lah gitu. Nah, enaknya di kerjaan kayak gini ya itu tadi, kerjaannya di dalam ruangan, terus nggak kepanasan, nggak kedinginan kalau musim panas atau musim dingin. Terus bahasa Jepang kalian tuh bisa naiknya pesat banget, guys, karena itu tadi kalian tuh berhubungan langsung sama orang Jepangnya, ngomong langsung sama orang Jepang, terus kalian juga dituntut untuk terus belajar bahasa Jepang karena kalian harus bikin laporan itu tadi, guys, gitu. Terus yang keenam, restoran ya, bidang restoran. Bidang ini tuh salah satu bidang yang memerlukan level bahasa Jepang yang tinggi juga, guys, karena kalian tuh langsung berhadapan dengan orang Jepangnya gitu, jadi melayani orang Jepangnya langsung gitu ya. Terus juga kalian tuh dituntut untuk harus kerja cepat ya, harus bisa tetap tersenyum walaupun keadaan hati kalian lagi sedih gitu ya. Terus enaknya ya kalau misalnya kerja di bidang, restoran ini biasanya kalian ya dapat makanan enak ya, gratis kayak gitu. Terus, jam kerjanya juga biasanya panjang, lemburnya panjang juga, terus biasanya gajinya juga gede lah kalau di, bidang restoran ini ya. Terus yang terakhir yaitu perhotelan ya, guys, ya. Nah, mungkin di bagian perhotelan ini, bidang perhotelan ini aku bakalan jelasin lebih detail ya, karena ini ya emang di bidangku gitu ya. Terus aku juga mungkin sambil sharing pengalamanku di sini ya. Jadi di Jepang juga sama, guys, kayak di Indonesia, banyak jenis hotel ya. Ada hotel yang biasa pada umumnya, terus ada resort, terus ada ya kalau di Jepang tuh namanya ryokan atau pemandian air panas gitu ya. Jadi hotel tradisional gitu. Dan aku sendiri ini lebih tepatnya kerja di, pemandian air panas, guys, atau ryokan gitu ya. Nah, mungkin ya untuk pekerjaannya itu tuh untuk kalian yang baru datang, kemungkinan besar kalian tuh bakalan ditempatin di, belakang layar atau di belakang lah ya. Entah itu bersih-bersih, terus ngeset kamar, kalau misalkan restorannya ada hotelnya ada restoran ya mungkin kalian ngebantu di dapur atau nyuci piring kayak gitu ya. Nah, tapi kalau bahasa kalian udah oke ya, udah bagus, apalagi kalau kalian bisa bahasa Inggris gitu ya, itu menjadi nilai plus ya. Kalian tuh bakalan ditempatin di front office gitu ya, di depan gitu ya, di bagian resepsionis gitu ya, ngurusin check-in kayak gitu, check out, terus pembayaran kayak gitu. Terus kalau kalian bisa komputer ya, jago dalam komputer ya, bisa jadi kalian ditempatin di bagian kantornya gitu ya. Nah, terus kalau kalian dapat hotel yang kecil ya, hotel milik keluarga biasanya gitu ya. Biasanya tuh semua kerjaan tuh kalian harus bisa. Karena biasanya kan hotel kecil jadi yang kerja dikit. Nah, jadi kalian tuh kerja tuh muter. Jadi di hari ini bagian apa yang kekurangan orang, jadi kalian harus masuk ke situ. Contohnya aku lah. Aku tuh kerjaan wajibnya itu di penempatannya di bagian restoran gitu ya. Tapi kadang aku juga ke resepsionis, kadang juga ikut bersih-bersih, kadang juga harus ngecek, stok-stok, persediaan hotel kayak gitu. Pokoknya semua kerjaan tuh dilakuin kayak gitu. Cuman ya bukan sehari itu harus ngerjain semua ya, tapi, setiap hari itu pasti beda-beda kayak gitu. Cuman biasanya kalian tuh punya satu, kerjaan tetapnya gitu. Jadi, kerjaan yang lain tuh kalau misalkan kerjaannya, orangnya lagi kekurangan gitu, guys. Terus jam kerja ya, guys, ya. Kalau kerja di hotel, jam kerja itu beda-beda. Kalau kalian kerjanya di bagian restoran, itu biasanya sistemnya shift. Ya pagi terus sama sore ya. Jadi, nyiapin makan buat sarapan sama nyiapin makan buat makan malam. Karena biasanya di hotel tuh nggak ada makan siang gitu ya. Terus kalau di bagian resepsionis, biasanya tuh jamnya langsung 8 jam gitu ya. Jadi
jam 7 sampai jam 5 sore atau jam 6 sore gitu ya. Karena ya pagi nyiapin untuk check out, terus sorenya, nyiapin untuk check in gitu ya. Biasanya tuh tergantung hotelnya sih beda-beda, cuman kalau di tempatku check out itu jam 10. Jadi dari jam 7 sampai jam 10 tuh kita mempersiapkan untuk check out, terus ya persiapan semuanya ya. Terus, dari jam 1 sampai selesai, itu tuh biasanya dipersiapkan untuk, check in gitu ya. Biasanya check in tuh jam 3 gitu, guys. Cuman kan ya perlu yang banyak yang dipersiapkan gitu ya. Terus enaknya ya kerja di hotel, ya seperti yang lain-lain tadi, kerjanya di dalam ruangan ya, jadi kalau musim panas nggak kepanasan, musim dingin nggak kedinginan, guys, gitu. Terus biasanya juga dapat makanan gratis ya, terus juga kadang dapat uang tips dari tamu ya. Nih buat kalian juga yang masih berpikir ya, di Jepang itu jangan menerima uang tips karena dianggap nggak sopan. Itu bullshit, guys. Karena kalau ada tamu ngasih tips uang gitu ya, ambil-ambil aja. Teman-temanku juga yang kerja di sini orang Jepang, mereka ngambil-ngambil aja kok. Jadi bohong buat mereka yang ngomong, ngasih tips di Jepang tuh nggak sopan, enggak, guys, banyak kok yang kayak gitu, aman aja. Jadi mungkin itu penjelasanku mengenai 7 bidang pekerjaan ya, guys, ya. Mungkin itu nanti bisa menjadi gambaran atau referensi buat kalian mau ngambil, job apa ya di Jepang nanti. Terus untuk masalah gaji ya, untuk dari semua ketujuh itu tadi kan aku nggak ngebahas, detail soal gaji ya. Kenapa aku nggak ngebahas soal gaji detail secara detailnya gitu ya, karena menurutku, gaji itu relatif, guys, tergantung jenis visa kalian apa, tergantung daerahnya di mana, dan tergantung perusahaan gitu, guys, ya. Karena contoh tergantung visa, biasanya ya kalian udah pada tahu lah ya, visa magang tuh biasanya gajinya lebih kecil, terus Tokutei Ginur agak rada gede, terus yang visa engineer atau Gijinkoku tuh biasanya lebih gede ya, guys, ya. Terus tergantung daerah, kalau misalnya di daerah perkotaan ya otomatis gajinya lebih gede, guys, karena biaya hidupnya gede. Terus tergantung perusahaan. Nah ini, guys, yang, apa ya, pasti membedakan gitu ya. Jadi sama kerja di hotel, tapi perusahaannya beda, bisa jadi gajinya juga beda, guys, gitu ya. Pokoknya ya rata-rata ya, untuk rata-rata itu tuh gaji tuh antara 17 juta sampai 20. Ya ambil rata-ratanya segitulah pokoknya ya, biar menjadi gambaran. Terus bidang pekerjaan juga beda-beda, semakin tinggi resikonya semakin besar gajinya, kayak gitu. Cuman ada juga yang apa, resikonya tinggi tapi gajinya kecil juga ada, guys, yang kayak gitu ya. Jadi untuk masalah gaji, ya itu kalian harus tanyakan pas, Mensetsu ya, guys, ya. Jadi kira-kira gede atau kecilnya ya kalian tanyain aja langsung ke perusahaannya. Jadi jangan apa ya, jangan mengaba-aba, "Oh gaji ke Jepang tuh pasti segini," enggak ya, guys, pasti beda-beda gitu ya. Oke, guys, mungkin sampai sini dulu video sharing-nya ya. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa di-subscribe, like, dan bunyiin loncengnya ya, supaya nanti kalau aku bikin video sharing-sharing lagi, kalian ada notifikasi di HP kalian ya. Jadi terima kasih yang udah nonton, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.